wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah, setelah kita menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah, memperbanyak zikrullah, kemudian berdoa, semoga ini jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula kita bisa istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian, tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin berkaitan tentang agar kita berhasil apa yang kita cita-citakan. Tentunya kita harus mempunyai 6 syarat sebagaimana nadom yang sudah diajarkan yang kemarin. Kira-kira sudah hafal semuanya, anak-anak? Hafal semuanya. Oke. Sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah. Tawassulan wa tabarukan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sa'ulillah lahumul Fatihah. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayani dukain wa khirsin wa istibarin wa bulhotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Kemudian nadom yang ketiga kemarin sudah nulis semuanya. Sudah ya, tinggal membaca. Ayo dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Ngawiti ngaji ingsun. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani sifate Allah kang paring welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi sifate Allah kang paring welas ing dalem akhirat belaka. Kita baca semuanya. Anil mar'ila tas'al wasal angqarinihi fa innal qarina bil nuqarini yap. Cotakon saking wong siji takono nang kancane krana kanca manut marang kang dikancani. Anil mar'i, ayo diikuti semuanya. Anil mar'i, saking wong suwiji. La tas'al, ojo takon sira. Wa absir, lan nguwasno sira. Qarinahu, ing kancane mar'i. Fa innal qarina, moko setuhune kanca bil muqarani kelawan sebab kekancan. Ya petadi iku manut sapa korin. Anak-anakku semuanya mungkin masih ingat pelajaran yang kemarin masih berkaitan tentang syarat
kita agar menjadi orang yang alim, menjadi orang yang betul-betul manfaat, ya. 6 syarat agar cita-cita kita berhasil, ya. Tentunya kemarin lewat 2 nadom yang sudah populer, yang mungkin anak-anak sudah hafal. Nanti saya cek satu-satu, ya. Kalau maju dipanggil Pak Ustadz, langsung bisa sebelah sini, nggak apa-apa. Mungkin bisa saya coba siapa yang sudah hafal 1 nadom dari Alala. Oke, Mas Mujib, sebelah sini nak. Ayo sebelah sini. Lihat sama sini, sini nak. Ayo agak cepat. Setelah ini nanti yang sudah siap, Mbak, ayo agak sini. Ayo nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halala kanani ilma ilah. Ayo jangan ketawa. Terus ilingo do angin enam. Kok ketawa terus ya? Bakal tak cerita ke kumpulkan di bertelo. Untuk yang 1 nadom belum ya? Oke, terima kasih. Betul anak-anak? Betul, cuma sayangnya cengengesan, nggak boleh. Sini, untuk yang kedua siapa yang sanggup menghafal nanti tak kasih hadiah. Sebelah sini nak, ayo. Sebelah sini. Kenalkan namanya siapa? Siapa namanya? Mas Niam. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lihat ke depan. Saumbi. Nanti yang salah yang mana? Ihabibaya. Terus bakal tak kumpulan telo. Ada yang salah tadi Mas Mujib, kalimat yang mana? Ilah. Coba diulang sekali lagi. Alala. Lihat Mas Mujib. Ma'ilah bisitatin saum kaam majemu ihabi. Maknanya ili. Mujib disimak. Angin bakal kumpulkan di. Iya, gimana Mas Mujib tadi temannya? Benar, tepuk tangannya mana anak-anak. Oke, tak kasih hadiah nanti setelah ini siapa? Mbak Mas Angga sudah hafal? Oh, kemarin nggak masuk ya. Mas siapa ini? Mas siapa nak? Nabit. Belum hafal nak ya. Besok dihafalkan nggih. Iya. Mas Angga gimana? Mbak siapa ini? Siapa ini namanya Mas? Mbak Amel sama Aulia kemarin masuk nggak untuk yang Alala? Belum masuk. Untuk yang Anil Mag ya. Besok dihafalkan nggih. Tak kasih hadiah. Coba ya saya tandaskan sekali lagi. Jika kalian ingin cita-citanya berhasil, miliki 6 syarat. Berapa anak-anak? 6. Tiling-iling. Coba saya tanya dari Mbak Amel. Untuk Mbak Amel, ingin nggak cita-citanya berhasil? Ingin. Cita-cita Mbak Amel ingin jadi apa, nak? Masya Allah. Semoga Allah mengijabahi kamu jadi dokter ya. Ini sudah tahfidz, hafal ya, sudah 30 juz, sudah hatam, tinggal menghafal ya. Nanti dihafalkan di Ustadzah Bu Ifadah ya, supaya 30 juz khusus Mbak Amel. Coba ketika kamu ingin jadi apa tadi anak-anak? Dok. Nah, ini berarti bagaimana? Tolong ya diimbangi dengan belajar bersungguh-sungguh ya, karena cita-citanya jadi dok. Oke, untuk Mbak Aulia, ini cita-citanya jadi apa nanti? Masya Allah, kamu tahu pramugari? Tahu dong. Kenapa kok tertarik pramugari nak?
Enak naik pesawat terus ya. Enggak takut jatuh. Enggak pernah naik pesawat. Oh belum. Tak doakan besok bisa naik pesawat nggih. Harinya itu beda, Pak. Gimana nak? Gimana? Hari itu di Mekah, kan seru. Oh, kayak Pak Halim wingi. Loh kok enggak? Katanya ke Mekah. Iya, berarti kamu naik pesawat. Oke lah, enggak apa-apa Mbak Aulia ya. Ya, jadi pramugari alhamdulillah semoga berhasil nggih. Oke, untuk Mas Mujib kira-kira kalau saya tanya cita-citanya jadi apa, Nak? Kenapa? Ini ditanya kok malah cengengesan ya. Mas Mujib, apa cita-citanya, Nak? Tentara siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mas Mujib jadi tentara jangan cengengesan ya. Harus tegap siap. Harus begitu ya. Semoga berhasil. Untuk Mas Angga saya tanya ini. Untuk Mas Angga cita-citanya apa, Nak? Operator apa, Nak? Masya Allah. Berarti sing bagian nyetel sound system. Kenapa kok tertarik begitu, Nak? Kakinya yang baik lah. Ya senengane sound system atau bikin sound system dewe besok. Iya. Nah, semoga berhasil. Untuk Mas yang satu ini siapa, Nak, namanya? Cita-citanya apa, Nak? Loh, kok nggak tahu? Jadi Pak Yai, Pak Ustadz, iya. Oh iya, tapi harus mondok nggih. Pinter. Mas ini cita-citanya apa? Mas siapa yang satu ini? Iya, cita-citanya apa, Nak? Hah? Polisi. Wah, luar biasa ini ya. Siap mengamankan keadaan. Iya. Tapi sekolahnya harus terus ya. Oke, cita-cita kalian apapun bentuknya, yang penting jadilah anak atau orang yang bermanfaat. Kemarin kita sudah bahas ya, syarat pertama harus cerdas ya, limpat. Kemudian yang kedua wahirsin. Apa anak-anak wahirsin itu? Senang cinta pada ilmu. Coba saya tanya, ketika kamu mau ke sekolah cinta nggak kepada ilmu? Kamu nggak boleh beda-bedakan, Pak. Gimana Pak Halim ya, pelajaran matematika aku nggak suka. Nggak boleh. Nggak boleh beda-bedakan pelajaran. Ya, ada nggak teman yang nggak suka pelajaran? Pelajaran apa kira-kira Mbak Amel? Matematika. Kenapa sih nggak suka? Kan kamu sudah diajari Mas Mujib ngitung-ngitung. Iya, Mbak Amel pelajaran apa yang semuanya harus suka, karena cita-cita ya agar berhasil ya. Syarat yang kedua cinta pada ilmu. Caranya bagaimana? Belajar terus, nggak boleh malas. Waktunya sekolah ya sekolah, waktunya belajar ya, waktunya belajar kelompok ya kelompok, waktunya ngaji ya waktunya mainan ya harus bisa mengatur waktu. Anak-anak ya perlu diperhatikan ya, kenapa sih kita harus disiplin waktu ya? Karena Allah ketika bicara soal waktu, Allah sampai bersumpah loh anak-anak. Apa buktinya? Coba dalam surat Al-Asr, ada yang hafal nggak surat Al-Asr? Untuk Mas siapa ini? Surat Al-Asr ada apa enggak? Mbak Amel sini nak. Surat Al-Asr nanti tak kasih hadiah. Allah ketika bicara soal waktu, Allah sampai bersumpah. Dalam surat Al-Asr ada sana. Lah, kenalkan dulu namanya siapa, Nak? Khairutul Amalia. Oke, cita-citanya jadi dokter. Coba dibaca, A'udzu. Yang keras. Coba diperhatikan mana yang salah.
wal والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sodakom. Iya, ada yang salah anak? Tidak ada, alhamdulillah. Terima kasih Mbak, ya Mbak, bacaannya fasih. Nanti setelah saya Pak Alin tanya, kamu siap maju ya. Ketika Allah bicara soal waktu, Allah sampai bersumpah demi masa. Kenapa anak-anak kok demi masa? Karena di dalam masa itu mengandung keajaiban-keajaiban, mengandung berbagai macam kejadian dan peristiwa. Coba kita mungkin pasti mengalami satu saat kita sehat, satu saat sakit. Enak mana sehat sama sakit? Ketika sehat tolong dimanfaatkan. Ketika diuji sakit harus sabar dong dalam menjalani proses sakit. Coba satu saat kita hatinya senang, satu saat hati kita susah. Banyak mana senang sama susah, Mbak Amel? Senang. Banyak mana senang apa susah? Senang. Kenapa sih nggak suka susah? Iya nggak tahu. Ya Allah. Ya senangkan hatimu apalagi saat-saat belajar. Iya. Ada saat susah, ada saat bahagia, ada saat sehat, ada saat luang, ada saat sempit. Banyak luangnya apa sempitnya, anak-anak? Luang. Tolong ketika masa luang jangan disia-siakan. Iya, ada yang suka begadang malam hari ngaco. Malamnya nggak tidur Pak, mainan aja sampai jam 10, jam 12. Nggak mainan ya. Alhamdulillah. Kalau puasa, iya kan setelah sholat taraweh biasanya iya. Untuk setiap harinya nggak boleh begadang. Ada yang tidurnya sampai jam 1 malam. Ya Allah, ada yang ngacung jam 1 malam. Rata-rata tidurnya jam berapa, Nak? Coba saya tanya untuk Mbak Amel, jam berapa, Nak? Jam 9 lumayan. Untuk Mbak siapa ini? Mas Mujib? Mbak Aulia jam berapa, Nak? Ya Allah, setengah 1 malam. Kenapa, Nak? Oh, kalau puasa. Kalau nggak puasa hari biasa jam berapa? 10. Mas Mujib jam berapa kira-kira? Jam 1. Untuk apa Mas Mujib? Tentunya belajar Mas Mujib ya. Iya. Mas Angga sampai jam berapa, Nak? Jam 1. Belajar, Nak ya. Masya Allah. Ya belajar dong. Tapi sudah belajar malamnya. Ya, untuk Mas siapa ini? Wiam. Kamu malam tidur jam berapa kira-kira? Hah? Jam 10. Belajarnya sampai jam berapa, Nak? Masya Allah. Ya, sampai jam 8. Untuk Mas yang satu siapa namanya ini, Pak? Hah? Ayo, sampai jam berapa, Nak, malam? 9. Bangun subuhnya sampai jam berapa? Kesiangan? Iya, Pak. Setengah 6. Ada yang jam 5 sudah bangun? Subuhnya jam 4 lebih 10 menit? Iya, usahakan jangan terlalu malam ya. Ya, setidak-tidaknya jam 9 lah. Atau jam setengah 9. Habis ngaji, sholat isya, belajar, mengerjakan PR, baru Bu, nggak boleh. Terus kemudian habis ngaji isya, keluyuran di jalan. Ya nggak apa-apa lah, tapi harus tahu waktu. Bisa dipahami anak-anak? Coba lihat anak-anak yang suka begadang sama yang tidak begadang. Bisa dilihat ketika kamu sekolah. Biasanya kalau anak malamnya begadang melek, mainan aja. Ketika sekolah biasanya Siapa yang hari ini sekolah suka ngantuk? Pak Mujib sudah enggak. Iya. Siapa yang suka ngantuk ketika sekolah? Gak usah nyinggung temannya. Teman yang ada di sini, kamu suka ngantuk, Nak? Suka ngantuk? Waktu sekolah, Mas Angga,
Enggak. Jujur aja. Enggak. Mas Mujib. Enggak. Ayo Mbak Aulia. Iya, kenapa Mbak Aulia? Karena malamnya begadang. Iya, diteruskan apa enggak Mbak Aulia? Iya. Janganlah. Berarti Mbak Aulia kalau begadang terus malamnya menyia-nyiakan waktu. Kan Pak Ali sudah bilang, Allah ketika bicara waktu, Allah sampai bersumpah wal asri, demi masa. Paham? Kenapa kok sampai bersumpah demi masa? Karena dalam masa itu mengandung peristiwa, kejadian, dan itu semuanya kita alami sesuai dengan kodok-kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kamu bisa ngaji, itu semata-mata pertolongan Allah. Harus punya sikap cinta kepada nggak boleh membeda-beda. Belajarlah di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau zaman belajar di waktu tua bagai mengukir di atas banyu. Ya, cepet nyantol, cepet hilang. Kalau masih kecil nyantol aja nggak pernah lupa. Kenapa? Karena kamu masih apa? Dalam tahap belajar. Nah, inilah anak-anak ya, usahakan jangan menyia-nyiakan waktu. Cintai ilmu, bukti kalian cinta ilmu ya. Bisa membagi waktu, waktunya belajar sekolah-sekolah, ngaji, waktunya mengerjakan ya mengerjakan, waktunya mainan ya main. Coba lebih banyak mana antara belajar dan mainannya, jujur. Ya, belajar Mbak Aulia. Belajar Mas Angga, duduknya yang sopan. Mas Wiam, banyak mana belajarnya sama mainannya, jujur loh ya. Belajar kamu Mas. Alhamdulillah, semoga ini malaikat menyaksikan kalian. Ada yang seimbang. Usahakanlah jangan seimbang lah ya. Oke. Lo nggak boleh dong. Belajarnya harus segini, mainnya segini. Supaya jadi anak pintar ya. Makanya harus didengungkan, belajar terus, belajar. Ayo kita belajar banyak gunanya, gunakan waktu untuk belajar supaya jadi anak pintar. Hati-hati anak-anak ya, semoga ya kalau kalian menyia-nyiakan waktu, insya Allah ya kita nggak jadi anak jadilah anak yang soleh, cerdas, terampil, membanggakan orang tua. Saya tanya ya, jangan membeda-bedakan hati-hati ya. Matematika kau suka? Nggak boleh, tetap suka. Matematika suka, PKN suka, bukan hati suka, Aswaja suka, PJUK suka, IPS suka, PKN suka, pokoknya suka. Tidak boleh membeda-bedakan Ada anak yang nggak suka pelajaran, besoknya nggak masuk. Siapa biasanya? Nggak boleh. Pak, aku males, takut Pak, nggak ngejakan. Malah nggak sekolah. Membohongi juga. Izin alasannya sakit, padahal tidak sakit. Berarti membohongi tidak Inilah anak-anak, usahakan cinta ilmu. Oke ya, cukup sekian ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga pertemuan ini membawa manfaat ya. Semoga bisa memotivasi kalian untuk terus belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo silakan ditulis. Ayo nak, ditulis.